Hai Tribuners, kita kembali lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, di sini kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica ya Tribuners, hari ini senang sekali kita kedatangan salah satu konten creator yang lagi naik daun. Ada daun naikin maksudnya. Di sini udah hadir bersama kita ada Bang Billy Fahrul Lubis atau yang biasa dipanggil Bang Lek. Halo Bang Lek. Ya, halo. Boleh sapa Tribunersnya? Halo Tribuners. Halo Tribuners. Oke, nah jadi mungkin dari Tribuners ini udah pada tahu ya, udah pernah lihat juga mungkin di FYP kalau Bang Lek ini sering buat konten jadi sebagai caleg gitu ya, berbaur ke masyarakat dan lain sebagainya lah. Nah, tapi kita bakalan bahas tuntas nih semuanya di episode kali ini. Tapi sebelum itu kita tonton video, kita ada video maksudnya, kita tonton dulu video yang berikut ini. Lama-lama ampun juga jadi caleg ini. Satu hari 3 kali orang datang ke rumah. Kami anak muda kreatif sini pak, kami dari orang ini pak. Mau pemilu ku tengok makin kreatif kali kalian. Kok semuanya aku yang biayai, utang-utang caleg. Pening juga. Sampai baju-baju orang-orang wirid pun aku yang ngurusi. Gak bisa kayak gini. Mana tim suksesku aja belum sukses, kok orang pula minta proposal. Rame kali proposal semua ke rumahku. Halo. Jadi nanti misalnya pun menang aku, gak usah protes kalian, oke? Ya. Jadi ku hitung-hitung tuh modalku berapa, dapatku berapa nanti, berapa tahun ke depan. Kalian pula rame kali satu hari bisa 7 kali proposal masuk. Ini aku berondok. Yuk. Nah, itu dia Tribuners, beberapa contoh konten dari Bang Lek ini ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, kakak sendiri sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kampanye lancar? Lancar, jauh ini ke pelosok-pelosok udah. Udah ke pelosok-pelosok, kadang masuk sungai ya, iya. Udara, laut, semuanya semua kalangan kita jangkau. Kayak gitu ya, demi suara tadi ya Bang? Demi suara. Oke. Bang Lek, nah sebelum aktif membuat konten nih, apa kegiatan Abang? Jadi memang udah bergerak di kegiatan ibaratnya itu memang udah dunia entertain dari dulu. Konten-konten gitu ya? Iya, memang udah dari dulu konten kreator, terus memang MC di kafe-kafe, ngisi-ngisi live musik juga, stand up comedy gitu-gitu sih. Memang udah kegiatannya itu memang ke dunia entertain. Berarti udah aktif ya di depan kamera lah kerjanya. Betul. Jadi sebenarnya konten ini udah 4 tahun sih. Hah? Udah 4 tahun? Dari masa masih kuliah dulu itu udah konten-konten, tapi alhamdulillah baru tahun ini naik sebagai si caleg ini. Kalau dulu dari 4 tahun yang lalu itu kontennya apa Bang? Kontennya masih random, apa yang lagi viral kita parodiin, gitu ya? Tergantung tren. Nah ini baru kemudian si caleg ini naik, ya udah lanjut caleg terus ya. Nah, kayak mana cerita awalnya kok bisa sih Abang kepikiran tuh jadi caleg aja lah, peranin jadi caleg gitu? Kenapa? Karena yang tadi kan kita ngikutin tren. Nah dari sekarang kalau bisa lebih awal, kenapa harus nunggu orang duluan yang buat tren gitu? Nah kan tahun depan kita tahu tahun-tahun politik nih, iya kan? Pemilu 2024. Tahun politik. Sebelum ada yang buat, sebelum ada trennya, kenapa harus kita ngikuti? Kenapa nggak kita yang buat? Ya udah makanya curi start lah, buatlah jadi si caleg. Cuman kan nggak calon calon legowo jadi singkatannya caleg. Jadi nggak ada nyinggung sana sini, tapi tetap ibaratnya bisa mengedukasi lah ke depannya gitu. Nah, sebenarnya punya tujuan tersendiri nggak sih Bang memerankan diri sebagai caleg? Cari duit yang pasti. Nggak ada, iya. Cuan itu dia poinnya ya. Nggak usah munafik. Buat konten ini yang pasti pertama itu cari duit dulu, cari uang. Tapi seiring berjalannya waktu ke depannya, malah sekarang udah kayak ngerasa gini loh. Anak milenial sekarang jadi ngerasa lebih kayak menarik nih ikut masuk ke dunia politik karena ada komedi, nggak semuanya harus serius. Serius boleh, tapi kan harus diselingi dengan komedi. Jadi lebih menarik nih dunia politiknya. Jadi kayak anak-anak milenial itu lebih tertarik untuk mengikuti alur dari awal apa yang terjadi di dunia politik itu. Itu sih tujuan ke depannya, untuk mengedukasi ke depan. Aku lihat dari beberapa konten Abang tuh ada yang seperti menyindir ya, mensarkas. Caleg beneran gitu. Nah, apakah itu Abang kayak sekalian nyindir lah gitu? Atau gimana? Nggak ada nyindir sana sini. Cuma kalau ada yang tersindir ya berarti dia buat kayak gitu. Kan? Nggak ada nyindir sana sini. Cuman kalau ya kan itu yang terjadi di masyarakat. Jadi kan ibaratnya aku ini kayak
seorang masyarakat yang punya keresahan. Nah, kalau udah masuk tahun-tahun politik, si caleg itu biasanya buat apa? Itulah yang abang salurkan ya. Jadi itu semua berdasarkan keresahan sebagai masyarakat. Ya udah dibuat aja gitu. Tuh, kalau ada yang tersindir berarti ini buat gitu. Karena aku nggak ada bilang siapa-siapa. Oke, Bang Lek. Iya. Nah, selama pembuatan konten nih, banyak ya konten abangnya kayaknya sehari pasti ada aja konten yang Satu hari di-upload. satu Hari satu gitu ya. Nah, selama pembuatan konten itu apakah abang ada dibantu sama tim atau semua abang handle sendiri? Ada beberapa yang dibantu, ada beberapa yang dihandle sendiri. Jadi nggak bisa sendiri kan. Kita hidup juga nggak bisa sendiri. Benar-benar. Jadi ada beberapa konten yang dibuat sendiri kayak ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Itu ada kepikiran langsung dibuat. Ada juga yang memang dirembukkan sama abang-abangan. Kayak di video itu kan, ya kalau bahasa kita kan biasa abang-abangan gitu, anak-anak komunitas. Jadi kayak berembuk lah gitu. Ini kita buat apa ke depannya? Gitu ya? Dari abang ada nggak kepikiran buat apa, keresahan di sini ada nggak keresahan, baru dicari jalan tengahnya. Oh, jadi satu konten ini gitu. Tapi setiap buat konten itu abang real kadang take sendiri atau ada dibantu sama teman megangin kamera? Atau Ada dibantu sama temen juga. namanya si Adit. Adit, Dit tengok Dit gitu. Dit. Iya, selalu tuh. Ajudan lah, dia juga kadang masuk frame. Masuk frame juga, in frame ya. Iya, ajudan. Nah, konten-konten abang ini kan sangat kreatifnya. Kira-kira kayak Ica juga pribadi mikir kira-kira Bang Lek ini hari ini buat konten tentang apa ya? Dan di tengah ide-ide abang yang kreatif itu, nah apakah abang memikirkan ide itu sendiri atau gimana? Soalnya kan out of the box kadang ini kontennya. Ya pastinya kan tadi dibantu nih sama abang-abangan dan dilihat kan kayak kreatif kali, tapi dibalik itu mikirnya kan luar biasa. Iya bener. Pasti ada juga waktu satu hari itu kayak apa lagi nih Bu, sampai stuck, Buntu sampai ya? Buntu, apalagi terus ya udah jalin relasi ke masyarakat, bener-bener masyarakat ya tanyain, Ibu kalau misalnya ada caleg kayak mana Bu perasaannya gitu. Jadi keresahan masyarakat kita tampung, benar-benar kita tampung baru kita buat videonya gitu sih. Jadi kalau memang udah buntu, cari inspirasi keluar gitu sih. Berarti pernah kehabisan ide juga ya Bang ya? Kehabisan enggak, cuman karena stuck gitu ya, buntu gitu ya. Buntu, apalagi yang dibuat, terus dapat inspirasi langsung buat gitu. Oke, nah Bang Billy ini kan memerankan diri sebagai caleg. Apakah ada sosok caleg beneran yang jadi inspirator abang nih? Nggak ada. Nggak ada ya? Sejauh ini nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener pure umumnya caleg aja gitu? Iya, pada umumnya ada. Nggak ada satu sosok gitu, nggak ada. Nah sejauh ini ada nggak caleg yang bener-bener caleg? Bener-bener Menghubungi caleg. menghubungi abang buat collab lah, kan namanya bapak-bapak caleg di sana kan lagi nyari suara nih ya. Iya, betul. Ada nggak nih yang ngubungin abang buat collab? Yang betul-betul caleg ada. Cuman kalaupun diajak collab ya kami nggak mungkin kayak kampanye kali gitu. Ya udah cuman ya. Paling collab untuk konten aja gitu. Konten ya, Bapak peran nggak apa-apa ya udah peran, cuman aku nggak mau bilang Bapak ini caleg gitu sih. Oh oke. Nah, memiliki ratusan ribu followers di media sosial. Udah ada terima endorse nggak? Lumayan lah. Nggak ada lumayan-lumayan. Lagi naik kali nih. Alah, udahlah. Aman lah itu. Tapi sejauh ini terima ya? Terima. Udah banyak mau? juga. Mau? Enggak. Nggak ada produk. Mana tahu nanti ada kan? Bisa. Boleh ya? Boleh. Diskon nggak? Enggak kok. Oh iya. Aman itu. Mas apa aja. Nah, dari beberapa konten abang nih kan ada masyarakat juga yang terlibat ya, kayak ibu-ibu kadang ada anak. Iya. Nah itu sebenarnya di konsen nggak sih bang? Enggak. Jadi memang ibu-ibu tuh lagi di depan, memang aku kan mandang dulu nih, ini ibu ini tipikal kayak mana, memang cerewet mulutnya. Ya udah, datang bawa kamera aja langsung tag. Aku kalau jadi ibu itu minta fee sih. Aku kasih. Kita kasih beras. Beras? Oh ya, real ada di videonya beras. Iya, beras. Berarti kayak betul-betul datang langsung on cam gitu ya bang ya? Iya, on cam. Karena kan sebelumnya dia juga ngikutin. Kan tetanggaan nih. Oh, tetangga bang. Dia udah tahu ini si Billy ini si caleg yang gitu ke TikTok. Jadi begitu datang hidupin kamera, dia udah langsung ke situ. Udah masuk konten aku lah nih gitu ya? Ya udah langsung dia berperan seakan-akan aku ini caleg betul. Sampai ini keresahan dia sendiri tuh. Bener-bener ya? Bener-bener. Berarti kan masyarakat emang resah. Oke, baik. Nah, tapi itu kan random berarti ya bang ya? Random. Pernah gagal nggak sih? Misalnya kayak, nggak lucu nih sama orang-orang umum. Oh, kalau pernah sih pasti kan, namanya juga konten dadakan. Buat gini tiba-tiba nggak cocok ya dihapus. Nggak usah dinaikin gitu ya? Nggak dinaikin. Itulah tadi gunanya setiap hari bawa baju putih sama peci nih. Ini baju Jadi putih. kadang yang nggak ada inspirasi di awal pun, kayak ada tuh satu konten aku yang nari-nari
apa pohon-pohon di jalanan. Iya. Nah itu nggak dikonsep sama sekali. Jadi memang lagi jalan, tiba-tiba ada nemu, kan habis hujan deras, ada nemu sampah di tengah jalan. Terus kayak mana nih kontennya aja sekalian. Ya udah itu betul-betul dibersihin. Sekalian amal aja lah, udah kan dapat pahala. Cuman kan tetap ria tanpa kamera. Kan untuk konten. Iya untuk konten. Ini baju putihnya satu atau kayak mana Bang? Dua. Satu dicuci musim hujan pula. Udah agak kuning. Jadi kotor ini ganti, Kotor ganti, yang itu kotor cuci, ganti. baru Iya. nanti pakai lagi gitu ya? Lagi nunggu lah ini nanti mantau ada yang belikan lagi kan. Oh, oke. Bisa nih yang punya usaha baju-bajuan ya, baju putihnya boleh Baju nambah putih sih aja. kayaknya nih. Baju putih. Putih aja, nggak nggak usah yang lain ya? Enggak. Ribet, inilah enaknya. Alhamdulillah naiknya pakai baju putih, pakai peci. Peci hitam, ya. Jadi undang kemanapun nggak mikir outfit kan. Iya, baju putih. Tinggal pakai ini aja. udah. Baju putih yang cuma 2 biji itu aja. Nah, Iya. sejauh ini apa kendala yang Abang alami selama membuat konten? Kendala yang dialami yaitu tadi paling mikir ide kedepannya apa. Itu sih harus lebih kreatif lagi. Kalau kendala secara teknis di lapangan nggak ada. Oke, aman-aman aja berarti ya? Aman-aman aja. Berarti emang pembawaan Abang lucu ya? Enggak, biasa Oh, aja. enggak. Mana mau Tapi bagi aku lucu loh. Enggak. Tolong nih editor diedit berbunga-bunga gitu ya. Nah, Abang kan udah sangat mahir ya ini ya, memerankan diri sebagai caleg. Ada nggak kepikiran mau jadi caleg betulan? Mungkin yang lebih baik kan Abang udah sejauh ini udah tahu nih ya apa-apa aja keluhannya. Mungkin kalau Abang jadi caleg nanti nggak akan buat kayak gitu. Ada nggak? Kalau untuk waktu dekat ini kayaknya enggak dulu. Nggak dulu. Jadi caleg beneran enggak. Waktu dekat ini ya. Waktu dekat ini enggak. Waktu jauh-jauh nanti ya nggak kita tahu. nggak tahu. Who knows gitu ya. Oke, kira-kira nih kalau masa caleg-caleg kan udah habis, Abang mau buat konten apa? Tetap caleg. Caleg yang udah nggak mencaleg lagi gitu. Iya, pilihannya kan tinggal dua, tergantung nanti masyarakatku yang milih kan mau menang atau kalah. Tuh, dengar. Jadi kalau menang nanti si calegnya kayak mana, kalau kalah si calegnya jadi apa, itu tergantung kalian. Milihnya pun kayak mana nggak tahu. Kalau Abang Abang berharapnya nanti ini menang apa enggak? Namanya udah banyak modal yang menang lah. Caleg mana yang mau kalah? Ada-ada aja kakak. Oke. Emang kalau menang nanti Abang mau mendengar semua keluhan Pastilah masyarakat? udah janji saya itu. Nanti hilang. Ya itu nanti, tengok nanti. Nanti ghosting Yang nggak? penting kan belum menang ini udah kita bilang nanti kalau saya menang, saya dengarkan semua keluhan. Dibilang aja dulu ya. Iya. Oh, didengar aja. Tapi kalau udah menang nanti itu ceritanya. Lain cerita kalau udah menang gitu ya. Kalau kalah agak lain lah nanti paling. Ya ajak ngomong A, jawab B. Oke. Nah, sampai awal saya. Minum. Oke. Abang kan udah terkenal lah ini ya, dibilangnya udah ratusan ribu followers gitu di media sosial. Keluarga semua tuh. Apa gitu? Minum lagi kita ya. Oh, Nggak bisa. minum. Oke, kita minum. Ini memang calegnya Lasa. Tadi habis dari mana, Bang? Tadi habis lagi kegiatan sosial juga nggak sih? Jumpa masyarakat tadi. Minta Pak, lingkungan sekitar ini banyak masyarakat yang sakit, mohon dibantu lah Pak. Udah kita taruh tadi. Taruh apa? Dukun. Tukang-tukang kusuk. Dengan kusuk ya. Tradisional ya rupanya Bang lagi ini ya. Nanti kalau udah menang baru lah kita bantu yang lebih lagi profesional. Jamin tuh? Jamin. Jamin ya. Tuh. Janji. Timurs boleh screen record mungkin ya percakapan Bang Lek yang barusan. Nah, kayak yang aku bilang tadi udah banyak nih followersnya. Apa sih benefit yang Abang rasakan? Yang pasti lebih banyak dikenal orang itu pasti. Ya, oke. Kalau biasanya kita nongkrong sana sini kan nggak ada yang tahu. Ya, biasa aja gitu. Ini udah Bang Lek gitu. Abang kan yang caleg-caleg itu kan? Bukan, gue bilang. Adiknya ini, adiknya. Karena kalau nggak pakai peci, nggak pakai baju putih, kadang Nggak kenal. nggak kenal orang, nggak tanda. Berarti harus pakai kemeja putih dan peci ya? Iya betul. Beda kata orang kalau jumpa langsung nggak pakai baju putih sama peci. Kecil. Kecil kayak anak-anak gitu. Yang si anak-anak kok belum. Jadi selain terkenal apa? Yang pasti ya kayak mau Cuan. masuk lah udah. Nggak usah menapik kita. Cuan-cuan. Cuan-cuannya gitu ya. Iya betul. Tapi ada nggak sih hal negatif yang Abang rasakan? Misalnya kayak ada yang hate comment nggak? Atau kayak apa sih? So asik gitu. Ya namanya selera orang itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang suka, ada enggak. Tapi kita menanggapinya tetap dengan harus yang positif. Positif. Dengan cara bagi-bagi beras. Iya. Apapun itu kita tanggapi positif. Oke, ada nggak sih goals yang pengen Abang raih nih dalam waktu dekat selain menang caleg?
selain menang caleg pasti ada ya, karena kan sekarang masih sekitaran Medan yang tahu. Kalau bisa ke depannya bisa go Nasional gitu ya. Oh, amin 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 amin. Biar jadi caleg Oh. lebih besar lagi. Bisa Nggak ke cuma- nasional ya, Iya. nggak hanya di Sumut gitu ya. Sampai luar negeri. Tapi boleh sih, mau jadi Masa? menteri luar negeri misalnya. Nggak tahu juga tuh dapil mana. Semua masuk ya, aku bingung. Oke, selain rutin buat konten, apa kegiatan abang, kesibukan abang yang lain? Ya itu tadi misalnya kayak ada live musik, vokalis band juga. Oh bisa pandai nyanyi. Bisa lah sikit-sikit, nggak pandai kali. Cuman ya tetap ada komedi-komedinya waktu nyanyi. Misalnya jungkir balik, kayang gitu ya. Lupa lirik. Memang nggak tahu lagu tapi nyanyi. itu sih. Oh berarti abang juga aktif ngisi-ngisi acara gitu ya? Ngisi acara off air, jadi kayak musik, gitu-gitu aja sih. Baru olahraga lah paling. Oh Ngisi olahraga, ngisi ya waktu ya. luang. Tapi sejauh ini udah ada panggilan-panggilan gitu nggak sih bang? Kan abang udah terkenal. Panggilan apa nih? Ah? Panggilan Panggil ke- makan. Oh, sering tiap hari. Panggilan-panggilan kayak, ya salah satunya nih ke Tribun Medan ya kan? Iya, ini contohnya. Ini contohnya, berarti udah sana sini Iya. sibuk lah ya. Sibuk lah memang kok. Ini sempat-sempetin kok Iya, ada aja. padahal ini kayak abis ini langsung mau ke mana lagi gitu ya, ke Enggak, ke Pakar. rumah lah. Oh, ke rumah. Hujan di luar kok. Tapi abang asli Medan? Aslinya Galang. Oh Galang. Galang itu di Deli Serdang. Jadi ke Lubuk Pakam tuh masuk dalam. Oke. Nah, terakhir nih Bang, sebelum kita akhiri Smart Gang hari kali ini, boleh di-share nih ke Tribuners pesan dari Bang Lek agar anak-anak muda tuh tetap semangat dalam berkarya. Kayak Abang. Oke, untuk anak-anak muda yang sedang berkarya atau yang sedang ingin memulai berkarya, tetap semangat, nggak usah mikirin hasil dulu, tetap berproses, karena nanti ketika kita serius dalam berproses, hasil itu akan ngikut dengan sendirinya. Itu sih. Oke, itu dari Bang Lek 2023 Gitu. ya. Oke, nah itu dia Tribuners bincang-bincang kita sama Bang Lek nih ya, sosok content creator yang lagi laku-lakunya tapi lagi sibuk-sibuknya juga ya, berkampanye kemana-mana. Terima kasih banyak Bang Lek ya, Iya, udah terima menyempatkan kasih. waktu Iya, sama-sama. di tengah Terima kasih, kesibukannya Tribuners. yang habis ini pulang. Iya, nggak ada sibuk lagi kan? Gak ada sibuk lagi. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Semoga kalian bisa terinspirasi dari kisah inspiratifnya Bang Lek untuk mengikuti semangatnya Bang Lek ya nih dalam berkarya masih muda. Oke, aku Ica beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.